Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat umur hingga saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, kemudahan, kekuatan serta pertolongan agar kita senantiasa istiqamah di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan zikir yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Semoga kita bisa meringkasnya sehingga kita bisa mempelajari, memahami serta mengamalkannya dengan mudah insyaallah biiznillah. Bab yang akan kita bahas pada hari ini yaitu ahammiyatu adz-dzikri wa fadluhu. Keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan urgensinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk meringkas dari apa yang dibahas oleh Syekh Abdul Razak, maka kita akan langsung menyampaikan poin-poin dari keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala, famin fawaididz dzikri annahu yatrudu syaitana wa yaqma'uhu aw yuqmi'uhu wa yaksiruhu. Di antara faedah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir tersebut akan mengusir syaitan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan kita. Di mana di antara bentuk godaan syaitan terhadap atau kepada manusia adalah memberikan was-was atau kegelisahan atau kesedihan yang sering datang tiba-tiba, atau pesimis terhadap kehidupan, atau godaan untuk bermaksiat, godaan untuk tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ini semuanya bentuk godaan syaitan selain daripada hawa nafsu kita sendiri. Namun ketika kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikir tersebut akan mengusir setan dari dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang lalai dari berzikir kepada Ar-Rahman, kami kuasakan atasnya setan yang akan mendampingi hidupnya sehari-hari. Orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, Allah akan jadikan setan berkuasa dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga ketika seseorang sering merasa sedih secara tiba-tiba, kegelisahan datang secara tiba-tiba, atau perasaan pesimis terhadap kehidupannya secara tiba-tiba, maka pastikan di antara sebabnya adalah lisan kita kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini faedah yang luar biasa mengusir setan dari kehidupan kita. Sehingga ketika setan sudah diusir dari kehidupan kita, maka hidup kita akan lebih tenang. Hati kita akan lebih tenang. Kemudian di antara faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, yaitu annahu yajlibu liqalbi dzakiri al-faraha was-surura war-rahah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala membuat hati menjadi bahagia, senang dan juga tenang. Sementara kita hidup sehari-hari
di antara unsur terpenting yang kita butuhkan dalam hidup kita adalah ketenangan, kebahagiaan, dan kesenangan. Dan di antara sebab kebahagiaan terbesar, sebab ketenangan terbesar adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa ketenangan itu tidak bisa dibeli. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli dengan harta, jabatan, ataupun tahta. Banyak orang-orang kaya yang diuji dengan kegelisahan. Dan ternyata banyak orang-orang yang tidak terlalu kaya atau hidupnya cukup, ternyata diberikan karunia berupa ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab ketenangan yang Allah berikan kepada kita adalah berzikir kepadanya Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Bahkan Syekh Abdul Razak menekankan dalam keutamaan berikutnya, yaitu bal inna dzikra huwa hayatul qalbi haqiqatan wa huwa qutul qalbi warruh. Bahkan berzikir kepada Allah itu merupakan ruhnya hati, hakikat kehidupan hati kita. Manakala seseorang tidak pernah berzikir, tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala, meskipun jasadnya masih hidup, itu hakikatnya dia hampa, dia mati, karena dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di antara faidah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah annahu yahuttul khataya wa yudhibuha wa yunjidz dzakira min azabillah. Di antara faidah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir tersebut akan menghapus dosa, akan menggugurkan dosa, dan menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kita semua adalah pendosa. Tidak ada orang yang di dunia ini hidup tanpa dosa. Maka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa yunji adz-dzakira min azabillah, menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fa fil Musnad, dalam kitab Al-Musnad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun 'amalan qat anjalahu min azabillahi min dzikrillahi ta'ala." Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh seseorang yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah melebihi ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah melebihi ibadah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang luar biasa. Kenapa kita mengatakan faedah yang luar biasa? Karena kita tahu bahwa ibadah itu ada yang berat, ada yang ringan. Ada yang membutuhkan kekuatan fisik. Ada yang membutuhkan finansial yang kuat untuk beribadah kepada Allah. Sebagai contoh, haji dan umrah. Kita butuh kekuatan fisik dan juga kekuatan finansial untuk pergi haji atau umrah. Kita butuh harta, kita butuh kekuatan kemampuan fisik. Dan ternyata ada satu ibadah yang subhanallah Allah ringankan, namun faedahnya luar biasa besar, yang bisa dilakukan oleh orang yang kuat maupun orang yang lemah jika dia mendapatkan taufik dari Allah.
yang bisa dilakukan oleh orang yang sibuk ataupun orang yang sedang luang. Yang bisa dilakukan oleh siapapun selama Allah memberikannya taufik. Apa itu? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir tidak membutuhkan harta. Berzikir tidak membutuhkan kemampuan fisik. Berzikir tidak membutuhkan keluangan waktu. Kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Dan di antara faedahnya adalah ternyata menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah annahu yatarattabu alaihi minal 'ata'i wath-thawabi wal-fadli ma la yatarattabu ala ghairihi minal a'mal. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang mendapatkan pemberian dari Allah, pahala dari Allah, keutamaan dari Allah, apa yang tidak dia dapatkan dalam ibadah-ibadah yang lain. Bisa dibayangkan dengan ringannya ibadah zikir kepada Allah, ternyata di antara faedahnya adalah kita mendapatkan pemberian dari Allah, al-'ata, pemberian apapun itu, berupa kebaikan dunia maupun akhirat, al-'ata secara umum. Was-thawab, kita mendapatkan pahala. Wal-fadl, kita mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan dari ibadah-ibadah yang lainnya. Ma'annahu aisarul ibadat. Padahal zikir tersebut merupakan ibadah yang paling ringan dan paling mudah dilakukan. Fa inna harakatal lisani akhaffu harakatil jawarih wa aisaruha. Karena menggerakkan lisan itu merupakan gerakan yang paling ringan dilakukan, tidak seperti menggerakkan anggota tubuh kita yang lain. Menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, menggerakkan kepala atau tubuh kita, itu berat. Organ yang paling ringan untuk digerakkan adalah lisan kita. Dan ternyata lisan memiliki ibadah yang ringan dan memiliki faedah yang luar biasa besar, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah berzikir kepada Allah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq, yaitu annahu ghirasul jannah. Bahwasanya setiap zikir yang kita ucapkan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Setiap zikir yang kita ucapkan akan tumbuh menjadi tanaman kita di surga. Akan tumbuh menjadi satu pohon, satu tanaman yang akan menjadi milik kita di surga nanti. Sebagaimana dalam riwayat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan pengalaman beliau ketika Isra Mi'raj dan bertemu dengan Nabiullah Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu dan sampaikan kepada mereka bahwa surga itu memiliki tanah yang indah dan surga itu memiliki air yang jernih dan segar, dan tanaman-tanaman surga tumbuh dari ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Setiap ucapan kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar akan tumbuh menjadi tanaman, menjadi pohon di surga yang kemudian Allah akan memberikan kita di akhirat kelak. Dan di antara faedah zikir kepada Allah, annahu yakunu nuran lidzakiri fid dunya wa nuran lahu fi qabrihi wa nuran lahu fi ma'adihi yas'a baina yadayhi 'ala as-sirat famastanaраtil qulub wal qubur bimithli dzikrillah ta'ala. Di antara faedah berzikir kepada Allah adalah berzikir akan menjadi cahaya bagi kita, baik di dunia,
cahaya bagi kita baik di alam kubur kita, cahaya di akhirat kita, bahkan saat kita melewati as-sirat, jembatan penentu apakah kita masuk surga atau terpeleset di neraka. Berzikir kepada Allah akan menjadi cahaya penerang di saat-saat kita butuh cahaya. Di alam kubur suasana sangat gelap dan kita butuh cahaya, maka kita perbanyak zikir kepada Allah. Di akhirat kelak, di saat kita akan melewati as-sirat, kita butuh cahaya, maka berzikir adalah salah satu sebab cahaya tersebut diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laisa bi kharijin minha." Apakah mereka yang mati lalu kami menghidupkannya dan kami jadikan untuknya cahaya untuk dia berjalan di antara manusia sama seperti orang yang berada di dalam kegelapan. Cahaya yang dimaksud dalam ayat ini adalah cahaya di dunia dengan keimanan dan cahaya di akhirat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu annahu yujibu salatallahi azza wa jal wa malaikatihi ala dzakir. Wa man sallallahu alaihi wa malaikatuhu faqad aflaha kullal falah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai sebab Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada kita dan juga para malaikat. Tentu salawat dari Allah kepada kita dengan salawat dari malaikat kepada kita memiliki makna yang berbeda. Salawat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yaitu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun para malaikat bersalawat artinya mendoakan kebaikan untuk kita orang-orang yang berzikir. Dan tentu yang paling besar adalah faedah berzikir. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama orang-orang yang berzikir kepadanya. Allah akan mengingat dan menyebut nama orang-orang yang mengingatnya di hadapan para penduduk langit. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat penyebutan nama dan derajat orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara ringkasan faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk berzikir kepadanya, dan semoga kita bisa melanjutkan kajian kita di pertemuan selanjutnya dalam kondisi sehat dan kita diistiqomahkan di atas Islam dan sunnah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.